pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dan juga Pak Januar. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami. Untuk sekarang kita akan memasuki materi pertama yaitu tentang investasi dan juga konsumsi. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Suzuki Anil Uma dengan 3 NIM akhir 229. Saya Raisa Kundratul dengan NIM akhir 272. Saya Fethi Arumsari dengan NIM akhir 280. Saya Salsabila Dinda dengan NIM 389. Saya Sabrina Vini Kawaronikma dengan NIM 398. Saya Azaliana Soal Clarista dengan NIM akhir 410. Oke, next slide. Nah, di sini beberapa sub poin yang akan kami sampaikan, yaitu pertama ada pendahuluan, lalu konsep konsumsi, lalu konsep investasi, investasi langsung, investasi tidak langsung, lalu ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Next. Oke, di sini pertama kita akan membahas tentang investasi, yang mana investasi merupakan suatu komitmen dana saat ini untuk keuntungan di masa depan. Contohnya itu ada kayak membeli saham, terus nabung di deposito, atau kayak kripto, Bitcoin, dan lain sebagainya. Lalu untuk konsumsi itu merupakan penggunaan sumber daya untuk memperoleh kepuasan. Kayak contoh kalau misalnya kita mau beli baju kah, beli makanan, dan membeli beberapa hal yang kita butuhkan untuk kehidupan kita gitu. Lalu setelah itu ada hubungannya antara investasi dan juga penundaan. Dan juga penundaan konsumsi sekarang, yang mana saat seseorang berinvestasi, mereka memilih untuk tidak menghabiskan uangnya sekarang. Jadi mereka itu menyimpannya atau menanamkannya agar bisa mendapatkan hasil di masa depan yang lebih baik. Karena sebenarnya tergantung sih, investasi itu ada yang resikonya kecil dan juga besar, nanti akan dibahas. Dan di sini semakin resikonya kecil, semakin ke depannya kemungkinan return yang kita dapetin itu uh, jauh lebih besar daripada yang risikonya lebih besar daripada itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada konsep konsumsi yang dimana konsumsi itu tujuannya memberikan kepuasan atau utilitas. Semakin banyak konsumsi, maka semakin besar kepuasan, tapi kepuasan itu tidak selamanya. Nah, selanjutnya ada prinsip utilitas marginal menurun, yaitu yang dimana setiap tambahan barang yang kamu konsumsi akan memberikan kepuasan yang semakin kecil. Contohnya, misalnya makan satu es krim, itu kan udah enak banget. Nah, es krim kedua masih oke, yang ketiga mungkin nanti akan mulai enak. Nah, tujuan dari konsumsi ini sendiri itu untuk mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah uh, konsep investasi. Jadi tujuan dari konsep investasi ini adalah untuk meningkatkan utilitas total, kemudian untuk meningkatkan kekayaan di masa depan, dan juga membantu mengelola risiko dan juga mencapai tujuan keuangan, misalnya karena beli rumah, pensiun, dan juga pendidikan anak. Nah, untuk bentuknya sendiri itu ada aktiva nyata dan juga aktiva keuangan. Untuk aktiva nyata itu sendiri merupakan barang yang berwujud dan bisa digunakan atau juga dijual. Nah, untuk contohnya sendiri ada rumah, tanah, dan juga emas. Nah, kalau yang aktiva keuangan itu yaitu surat-surat berharga yang mewakili klaim terhadap kekayaan ataupun pendapatan perusahaan. Nah, untuk contohnya sendiri adalah saham, obligasi, dan juga deposito.
Nah, selanjutnya adalah investasi langsung. Investasi langsung ini adalah investasi yang dilakukan oleh individu secara langsung tanpa perantara. Contohnya, tabungan dan deposito disimpan langsung di bank. Yang kedua, saham atau obligasi dibeli langsung di pasar modal. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis pasar. Satu, pasar uang, yaitu transaksi jangka pendek, contoh sertifikat Bank Indonesia dan deposito. Yang kedua, pasar modal, yaitu transaksi jangka panjang, contoh saham dan obligasi. Yang ketiga, pasar turunan, yaitu transaksi yang berasal dari aset lain, yaitu kontrak berjangka atau futuris. Oke, selanjutnya ada investasi tidak langsung. Nah, investasi tidak langsung ini adalah investasi yang dilakukan melalui pihak ketiga yang biasanya berupa perusahaan investasi. Nah, keuntungannya itu bisa membentuk uh, portofolio meski dana kecil lalu tidak butuh keahlian sendiri. Jenis perusahaan investasi itu ada unit investment uh, trust atau UIT. Ini tuh seperti dana dikumpulkan, dikelola, lalu dibagikan hasilnya. Terus ada closed-end investment companies atau jumlah unit terbatas diperdagangkan seperti saham. Lalu ada yang terakhir open-end investment companies atau yang reksadana. Nah, ini tuh bisa dibeli atau dijual unitnya tuh kapan saja atau fleksibel. Oke, next. Kesimpulan dari semua PPT tersebut itu yang pertama konsumsi dan investasi saling melengkapi. Nah, konsumsi memberikan kepuasan saat ini, investasi untuk masa depan. Yang kedua, investasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi alokasi sumber daya. Yang ketiga, pasar modal memainkan peran utama sebagai tempat transaksi dan penyediaan berbagai instrumen investasi. Oke, sekian dari kelompok kami dan sekian dari materi pertama, yaitu konsumsi dan juga investasi. Eh, Selamat bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.